warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mendiskusikan mengenai topik penegakan hukum dan HAM di Indonesia, studi kasus terhadap pidana mati berkaitan dengan perlindungan HAM. Sebelum itu, perkenalkan saya Revian Afrilia, NPM 5201711225. Perkenalkan, nama saya Krisanti Abdul Soleha, NPM 5201 711 215. Perkenalkan, nama saya Fabila Inkagnesta, NPM 5201711239. Perkenalkan, nama saya Ayun, N52711. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widariansyah Ningrum, NPM 520171111246. Saya Bernika Oktavita Sari, NPM 520 1711252. Saya Tiga Tita Nugraha, NPM 235. Kami dari kelas Kewarganegaraan D, Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita akan membahas mengenai pengertian hukum dan hak asasi manusia. Apakah ada teman-teman yang ingin memberi penjelasan mengenai pengertian hukum dan hak asasi manusia? Saya akan mencoba menjelaskan. Baik, Fabila, silahkan. Hukum adalah seperangkat norma baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku untuk umum dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Sedangkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, terima kasih Fabila. Benar sekali ya yang telah disampaikan oleh Fabila. Terus, apa sih sebenarnya hubungan antara keduanya, antara hukum dan hak asasi manusia? Apakah di sini teman-teman ada yang ingin memaparkan mengenai hubungan antara keduanya? Saya akan memaparkan. Baik, silakan Mufriha. Hukum melindungi HAM. Keduanya saling terkait karena HAM adalah sesuatu yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia di mana setiap manusia memiliki hak yang sama yang harus dipertahankan dan dilindungi. Benar sekali ya, hukum itu melindungi HAM. Keduanya saling terikat karena HAM merupakan sesuatu yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia, di mana setiap manusia memiliki hak yang sama yang harus dipertahankan dan dilindungi. Nah, apabila kita melanggar atau melecehkan HAM, maka kita akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang biasanya kita sebut sebagai sanksi sosial atau sanksi hukum. Terus bagaimana sih penegakan hukum yang ada di Indonesia? Indonesia merupakan negara hukum, maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 24D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu hukum harus ditegaskan secara adil bagi seluruh warga Indonesia. Jangan sampai seperti yang masih banyak terjadi di Indonesia. Hukum terasa masih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Istilah ini kerap muncul setelah adanya vonis hukuman yang dirasa kurang adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas, di mana maksudnya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa aja, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, mereka akan diberi hukum yang sesuai dengan undang-undang tanpa adanya belas kasihan. Kalau perlakuan gini ditetapkan juga pada orang kaya dan pejabat sih no problem ya. Masalahnya giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Terus sebenarnya bagaimana dengan hukum di Indonesia apabila masih terdapat vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dan psikotropika? Bukankah setiap manusia memiliki hak untuk hidup? Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang ingin memaparkan opininya atau pendapatnya mengenai? Saya akan mencoba memberikan pendapat saya. Baik, silakan. Menurut saya, hukuman mati termasuk hukum yang menentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Salah satu organisasi HAM di Indonesia menentang adanya hukuman mati. Alasan mereka menolak hukuman mati karena pertama, atas dasar prinsip hukum HAM yang mengutamakan nilai kemanusiaan di atas hukum positif apapun. Alasan yang kedua, atas dasar realitas politik hukum di Indonesia yang masih tidak netral dan korup. Selain itu, atas dasar prinsip kemanusiaan
kemanusiaan yang terpapar pada Perjanjian Hukum HAM Internasional, di mana negara yang melakukan hukuman mati harus ditolak karena satu, adanya hukuman mati yang merupakan pelanggaran HAM yang paling penting, hak untuk hidup. Kemudian ada hak fundamental, yaitu merupakan hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi untuk semua manusia, baik dalam keadaan apapun. Seharusnya hak asasi manusia sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM, seperti bentuk penyiksaan psikologis yang sudah diatur dalam Undang-Undang Anti Penyiksaan Nomor 5 Tahun 1998. Yang terakhir, penerapannya bertentangan dengan peradaban bangsa di dunia. Selain itu, atas dasar politik hukum mati juga harus ditolak, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terima kasih kepada Aisyah atas pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya, apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan mengenai pendapatnya, mengenai pernyataan yang telah saya sampaikan tadi? Baik, silakan Saudara Tirta. Menurut pendapat saya adalah pasal-pasal yang dapat digunakan pelaku untuk menghindari hukuman mati, namun terlebih dahulu dilanggar dengan cara menyalahgunakan narkoba sebagai pendapatan hidup dalam konteks menguntungkan diri sendiri, merugikan negara, dan memberi efek negatif hingga kematian untuk para penggunanya. Dibuktikan pada bab pendahuluan paragraf 2, yaitu dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Dan kelemahan penegak hukum adalah uang yang lebih banyak dan jabatan lebih tinggi, dan peringanan terhadap para pelaku pengedar narkoba yang juga menyasar remaja sudah dinilai sangat meringankan dalam konteks hak asasi manusia masih berada di atas dan dijunjung di negeri ini. Terima kasih kepada Saudara Tirta atas pendapat yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai pendapatnya? Baik, silakan Bernika. Menurut pendapat saya, hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup. Terlepas dari sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, pengadilan dapat mengganti hukuman mati dengan hukuman lain seperti penjara seumur hidup. Jika seseorang melakukan kejahatan, dia tidak dapat dihukum mati, karena hak asasi manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertahan hidup. Pengadilan juga harus dapat memberikan pilihan atau pilihan terkait hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan menghapuskan hukuman mati. Itu tadi merupakan opini dari teman-teman mengenai pernyataan yang telah saya sampaikan tadi. Masuk ke sesi yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan mengenai kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini? Saya akan menyampaikan kesimpulan. Baik, silakan Kristanti. Hukum merupakan seperangkat norma yang berlaku untuk umum dan bersifat mengikat, serta memiliki sanksi tegas bagi yang melanggar. Tujuan dari hukum adalah guna menciptakan keadilan, kerukunan, dan perdamaian dalam hidup. Sedangkan HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Hubungan keduanya adalah apabila terjadi pelanggaran HAM, maka terdapat hukum yang akan mengaturnya. Berdasarkan pendapat dari masing-masing anggota kelompok kami, memberikan sanksi hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dan psikotropika, termasuk hukum positif di Indonesia, karena tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang yang bersalah, tetapi juga guna menjaga generasi bangsa dari kerusakan yang serius. Hal itu juga yang akan membuat para pelaku jera dan berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik, terima kasih kepada Kristanti atas kesimpulan yang telah disampaikan mengenai diskusi kita malam hari ini. Nah, itu tadi merupakan diskusi kita malam hari ini mengenai penegakan hukum dan HAM di Indonesia, studi kasus terhadap pidana mati berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.